Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Una akan menjelaskan tentang plantai. Nah, pada semester genap ini, coba dibuka buku kalian. Ada 4 bab yang akan kalian pelajari di semester genap ini. Yang pertama ada plantai, yang kedua ada animalia, yang ketiga ada ekologi, dan yang keempat ada perubahan lingkungan atau iklim dan daur ulang limbah. Nah, pada bab pertama di sini ada plantai. Apa sih plantai itu? Nah, ini ya. Plantai itu membahas semua tentang tumbuhan, Mulai dari ciri-cirinya, mulai dari ciri-ciri, kemudian klasifikasi, kemudian cara hidupnya atau reproduksinya, cara dia berkembang biak seperti apa. Nah, itu dipelajari di bab plantai, gitu ya. Nah, apa aja sih yang ada selain itu di bab plantai? Kalian buka halaman 5 di LKS kalian masing-masing, ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kingdom plantae? Kalian bisa lihat di keterangan di sini ya, sambil kalian simak di LKS kalian. Kita lihat apa itu kingdom plantae. Kingdom plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler yang mempunyai dinding sel dan klorofil. Oke, sampai sini dulu. Ada beberapa istilah yang mungkin kalian masih belum tahu ya. Apa itu eukariotik, apa itu multiseluler. Nah, eukariotik itu adalah sel yang mempunyai membran inti. Jadi seumpamanya di sini. Jadi seumpamanya ini sel. Ini suatu sel. Jadi dalam sel itu pasti ada namanya inti sel yang isinya ada kromosom, DNA. Nah, eukariotik itu dia mempunyai ini. Mempunyai membran inti. Kalau yang luar namanya membran sel. Tapi yang membran yang membatasi inti dengan sitoplasma itu namanya membran inti, ya. Jadi plantae termasuk eukariotik. Kemudian, apa yang dimaksud dengan multiseluler? Multi itu artinya banyak, ya, lebih dari satu. Banyak. Kemudian seluler itu sel. Dia terdiri dari banyak sel. Karena ada beberapa organisme yang dia uniseluler. Uni artinya satu. Seluler artinya sel. Berarti dia satu sel aja. Tapi kalau plantae itu terdiri dari banyak sel. Nanti sel membentuk jaringan organ, sistem organ, dan organisme membentuk suatu plantae. Nah, contoh yang uniseluler itu contohnya kayak amoeba. Amoeba proteus itu cuma satu sel dan hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Kalau sudah multiseluler berarti sudah bisa dilihat walau tanpa mikroskop, ya. Lanjut, apa itu klorofil? Klorofil yaitu zat hijau daun yang fungsinya untuk fotosintesis yang sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri atau yang sifatnya autotrof. Jadi klorofil itu warnanya hijau yang menyebabkan tumbuhan itu berwarna hijau, ya. Zat hijau klorofil bisa digunakan untuk melakukan fotosintesis. Jadi tumbuhan itu merupakan organisme yang mandiri karena dia bisa membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan melalui dengan bantuan cahaya matahari. Jadi selain cahaya matahari, nah cahaya matahari ini diserap oleh klorofil. Jadi yang tidak punya klorofil berarti tidak bisa melakukan fotosintesis. Ya, fotosintesis hasilnya berupa C6H12O6
atau biasa disebut glukosa, dan O2 atau oksigen. Jadi hasil fotosintesis adalah oksigen sama glukosa. Glukosa akan dipecah menjadi energi melalui proses respirasi. Kemudian, karena dia itu punya klorofil, jadi ini yang membedakan antara kingdom plantae dan kingdom animalia atau hewan yang kalian pelajari nanti di bab selanjutnya. Perbedaan lainnya dari kingdom plantae tidak bisa bergerak bebas seperti kingdom animalia. Plantae ini kan tumbuh-tumbuhan, segala jenis tumbuhan. Pasti kalian tahu lah, gak ada tumbuhan yang bisa bergerak seluasan hewan. Karena tadi dia itu punya dinding sel ini ya, salah satunya. Dinding sel ini sifatnya rigid atau kaku, karena dia terdiri dari selulosa. Atau serat lah kalian nyebutnya ya. Jadi dia kaku, kemudian dia juga punya akar kan, plantae. Tumbuh-tumbuhan, jadi dia pasti nggak bisa gerak, tidak sefleksibel hewan. Hewan tidak punya dinding sel. Nah, tadi udah ada sedikit penjelasan tentang apa itu kingdom plantae. Sekarang ciri-ciri kingdom plantae. Ciri-ciri kingdom plantae atau tumbuhan. Jadi kingdom itu suatu kayak kerajaan gitu ya. Kingdom kan urutan taksan itu ada kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, spesies. Spesies paling kecil. Contoh spesies itu Oryza sativa atau padi. Nah, kingdom ini kerajaannya kayak gitu. Ciri-ciri kingdom plantae apa aja sih? Dia mempunyai ciri-ciri khusus yang menjadikan kingdom yang satu ini berbeda dengan kingdom animalia. Apa aja sih? Tadi sih udah ada yang Bu Una jelasin di depan ya. Yang pertama, pada dinding sel yang tersusun oleh selulosa. Tadi juga udah tak jelasin. Selulosa kalian gampangnya itu serat. Jadi kalian kan butuh serat karena itu dia serat itu terpenuhi dari buah atau sayur. Ya, itu termasuk tumbuhan yang kalian tidak bisa dapatkan di hewan. Kemudian dia mempunyai klorofil yang fungsinya untuk fotosintesis. Tadi juga sudah Bu Una jelaskan. Karena mempunyai klorofil, oleh karena itu kingdom plantae yang bersifat autotrof itu bisa membuat makanan sendiri, ya, dengan bantuan cahaya sinar matahari. Jadi cahaya sinar matahari ditangkap oleh klorofil, kemudian dihasilkanlah suatu hasilnya tadi glukosa. Kemudian dia itu eukariotik, tadi dia mempunyai membran inti. Kemudian bersifat multiseluler, terdiri dari banyak sel, jadi bisa dilihat pakai mata langsung. Kemudian dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum, ya, amilum atau pati. Kemudian dapat mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Nah, ini tidak semuanya dari kingdom plantae bisa, tapi khusus pada Bryophyta. Nanti pas klasifikasi atau lumut sama Pteridophyta. Kalau yang Spermatophyta dia tidak mengalami pergiliran keturunan karena dia sudah sempurna. Lanjut ya, klasifikasi kingdom plantae, pembagian kingdom plantae. Jadi plantae itu terdiri dari apa aja sih? Karena dia kan kingdom ya, kingdom itu besar sekali seperti kerajaan kayak gitu. Plantae itu sangat mudah sekali kita temukan di sekitar kita ya. Apa aja sih plantae itu? Yang pertama ada Bryophyta. Bryophyta itu adalah tumbuhan lumut. Kalian pasti tahu lumut seperti apa. Nanti Bu Una kasih tahu gambarnya. Kemudian yang kedua ada Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan atau pakis. Nah, itu juga yang biasanya buat makanan juga ada yang bisa. Nah, dia kayak daun biasa, cuma dia nggak punya batang yang berkayu, dia tidak punya. Kemudian ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, setiap masing-masing pembagian ini nanti ada pembagiannya masing-masing. Jadi ada 3 part nanti videonya tentang Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Nah, ini secara umumnya plantae itu ada Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Ya. Kita lanjut ke contoh tadi pembagian kingdom plantae kan ada 3, Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Nah, contoh Bryophyta atau tumbuhan lumut ada 3 jenis, 3 kelompok. Di sini tak liatin 3 gambar ya supaya adil satu-satu dapat. Nah, yang pertama ini namanya musi.
Kalian bisa lihat di LKS kalian ya. Nanti ada keterangan lebih lanjut, cuma ini tak liatin gambarnya aja. Atau lumut daun. Lumut daun. Kemudian yang ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang nomor 2 ini adalah Hepaticopsida atau lumut hati. Ya, lumut hati ini lumut daun karena ini kan lebih strukturnya kayak daun yang bercabang-cabang. Nah, ini lumut hati. Kalau yang terakhir, yang ketiga, ini Anthocerotopsida atau lumut tanduk. Ini lebih pembagiannya lebih ke bentuknya aja sih sebenarnya. Nah, ini kan dia punya tanduk yang isinya ini adalah spora. Nah, ini bentuknya kayak hati. Walaupun nggak mirip tapi dia lebih kayak hati. Nah, ini lumut daun. Jadi coba dilihat di sekitar kalian, mungkin ada yang ada, tapi yang paling mesti ada itu yang lumut daun. Kalau lumut hati kalau kalian nggak jeli pasti nggak. Lanjut ya. Contoh Pteridophyta. Pteridophyta atau paku-pakuan. Nah, Pteridophyta ini pakis yang biasa kalian temui di sekitar kalian ini. Ini pembagiannya gampang, ini biasanya buat hiasan. Kalau ini ada yang buat sayur juga. Nomor 1, 2 ini enggak buat hiasan. Nomor 3. Coba kalian amati di sekitar kalian kalau ada tumbuhan yang seperti ini ya. Belakang daunnya itu ada tempat sporanya. Ya, kalau lumut tadi kan kecil, sporanya di atas yang warna coklat. Yang warna coklat ini, tapi kalau yang Pteridophyta itu di balik daunnya. Kalau yang kayak menggelung ini berarti dia masih muda. Di balik daun coba dibalik ada warna putih atau warna coklat, itu isinya spora. Nah, spora kalau jatuh di lingkungan yang sesuai akan menjadi tumbuhan paku yang baru. Oke, lanjut ke yang paling tinggi dari beberapa kelas yang lain. Dermatophyta ada 3 gambar, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kenapa tak kasih 3 gambar? Karena yang pertama ini kan gambar pinus ya. Gambar pinus mewakili tumbuhan berbiji terbuka. Ini namanya strobinusnya. Jadi tidak ada daging buah yang melingkupi. Jadi dia tidak gimnospermae kan. Nanti ada keterangan lebih lanjut. Dia nggak punya kayak badan buahnya untuk menutupi biji, itu nggak punya. Kemudian ada jagung. Jagung ini termasuk dalam monokotil. Dia udah yang angiospermae atau dia bijinya terlindung oleh ini ada selaputnya. Pokoknya dia tidak telanjang seperti punyanya pinus, strobinusnya pinus ya. Nomor 3 ini dikotil. Dikotil ini dia berkeping 2. Contohnya ini pohon mangga. Salah satu ya, tapi contoh lainnya banyak di sekitar kalian. Nah, ini mangga. Mangga ini kan bijinya ada di dalam buahnya. Jadi bijinya terlindungi oleh buah gitu ya. Kenapa dia masuk di kotil? Karena berkeping 2. Nanti ada ciri-ciri lebih lanjutnya. Untuk hari ini sekian dulu dari Buna. Kalian belajar lebih lanjut. Nanti Buna kasih materi melalui Google Classroom lagi. Ya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.